Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya Pramudaya Lambang di OMG, obrolan malam Jumat. Dan kali ini, OMG kali ini sangat spesial karena khusus hari ini saja saya selenggarakan sore hari, biasanya malam hari jam 7:30, karena masih dalam bulan puasa, agar tidak mengganggu ibadah Bapak Ibu semuanya, saya ajukan di sore hari. Kemudian ada keistimewaan juga di hari ini, terutama kita tahu hari ini kita merayakan Hari Kartini. Ini hari yang sangat spesial, maka dari itu saya undang narasumber yang sangat luar biasa, seorang wanita muda, seorang pengusaha juga, yang akan membahas tentang wanita juga berbisnis, kenapa enggak? Nah, ini nanti kita kulik ini, mengapa Bu Ristika ini, saya perkenalkan namanya Bu Ristika, sampai terjun ke dunia bisnis. Untuk susunan acara pada webinar kali ini, yaitu pembukaan, sudah saya lakukan. Kemudian pemaparan materi yang akan dilakukan oleh Bu Ristika minimal 45 menit. Nanti di sela-sela pertanyaan materi yang akan disampaikan Bu Ristika, Bapak Ibu boleh mengetik pertanyaan di kolom chat selama materi akan disampaikan. Kemudian yang ketiga adalah sesi Q&A, ada tanya jawab. Jadi saya dan Bu Ristika akan menjawab semua pertanyaan yang tadi disampaikan di kolom chat. Kemudian yang keempat adalah Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu boleh mempromosikan atau menawarkan bisnis Bapak Ibu berbicara di depan kamera maksimal 3 menit. Mohon tidak berupa tayangan video atau brosur. Jadi Bu Ristika dan Bapak Ibu semuanya, jadi memang ini ada unsur edukasinya. Jadi Bapak Ibu dilatih berani berbicara di depan kamera. Nah, iya. Jadi tidak boleh berupa tayangan video atau brosur. Kemudian selanjutnya, ya setelah Zoom UMKM Expo, kemudian sesi foto bersama, kemudian dilanjutkan dengan closing statement dan penutup. Ya, tanpa berpanjang kata lagi, kita sambut pemateri yang sangat luar biasa, Bu Ristika. Silakan. Terima kasih Pak Pram. Terima kasih semuanya yang sudah hadir juga. Luar biasa sekali acaranya obrolan malam Jumat, tapi kita buat hari Jumat ya. Iya. Jadi sore hari ini kita ngobrolnya mungkin lebih enaknya kalau santai aja. Momennya juga mendekati buka puasa, jadi saya rasa juga energinya sudah luar biasa terkuras pagi hari sampai siang harinya. Yeah. Dan sore hari ini sesuai dengan tema yang diberikan sama Pak Pram ya, di Pram's Management, ya, roomsnya namanya Pram Management ya. Iya. Nah, senang sekali bisa hadir di sini, memperingati juga Hari Ibu kita Kartini. Semoga di kesempatan kali ini perempuan-perempuan Indonesia terutama dengan Ibu Kartini kan mengusung bahwa emansipasi perempuan ya, emansipasi wanita. Jadi membuat wanita-wanita Indonesia ini harapannya jauh lebih produktif dan bermartabat. Setuju ya? Kayaknya yang hadir juga nggak cuma Kartini ya, tapi banyak kartona-kartonanya ya. Iya. Iya. Waduh, terima kasih nih. Temanya juga menarik. Wanita juga bisa berbisnis. Why not? Kenapa enggak? Iya kan? Betul. Iya. Temanya itu ya Mas Pram ya, pagi hari sore hari ini. Kalau bicara tentang bisnis, berarti kita diawali dengan sedikit materi. Nanti selanjutnya kita bisa ngobrol aja. Materi yang berhubungan dengan judul yang diberikan, yaitu wanita juga bisa berbisnis. Kenapa? Kelihatan ya presentasinya ya? Kelihatan. Ya, kelihatan banget. Saya juga ada kok ini di sini. Ya, silakan.
Jadi sesuai dengan judulnya, sebelumnya perkenalkan diri dulu kayaknya ya. Ini siapa gitu. Mungkin semuanya pada ini juga masih ini Iya. siapa tiba-tiba datang gitu ya. Tiba-tiba datang ke sini. Jadi perkenalkan Bapak dan Ibu semuanya yang ada di room Zoom sini ya. Nama saya Ristika Ardiani, cukup banyak orang kenal saya namanya Ristika atau Tika, tapi hanya di kalangan tertentu saja. Sebelumnya saya juga mohon maaf ya sama beberapa coach atau orang-orang yang jauh lebih sukses daripada saya, itu jauh banyak. Jadi begitu saya ditelepon sama Mas Pram nih, Bu, besok jadi ini ya narasumber, saya juga bingung, saya juga sempat bingung ya. Waduh, yang lebih sukses ini jauh lebih banyak daripada saya gitu. Tapi ya barangkali siapa tahu sedikit cerita tentang proses perjalanan saya memulai bisnis sampai detik ini, tanggal 21 April 2022, bisa memberi inspirasi atau motivasi baik yang sudah memulai bisnis atau yang mau memulai bisnis gitu. Oke. Bicara tentang bisnis, banyak hal yang cukup menarik ya, banyak sekali yang menarik bagi saya terutama. Saya sangat tertarik dengan dunia bisnis ini sudah mulai lama. Jadi sudah mulai sejak tahun 2008, saya mulai usaha sampai dengan tahun 2002. Banyak tentu orang juga mendefinisikan praktisi maupun teoritis ya tentang apa sih sebenarnya bisnis itu. Tapi yang saya sudah menjalaninya, saya punya beberapa definisi khusus lah tentang bisnis. Jadi bisnis passion ya. Bisnis itu menyenangkan, dimulai dari sesuatu yang menyenangkan. Tentunya dengan with pleasure, dengan kesenangan gitu. Dengan kesenangan. Jadi harapannya apa yang saya mulai dengan sesuatu yang penuh dengan kesenangan ini, kedepannya ketika saya menghadapi banyak dinamika bisnis yang luar biasa, itu saya bisa hadapi dengan happy. Kalau sesuatu dilakoni dengan happy, saya yakin deh, semua di sini percaya bahwa apapun yang dihadapi bisa terselesaikan. Pasti ada problem solving yang dilalui dengan sangat enjoy aja gitu. Kemudian yang kedua, bisnis is challenging ya. Banyak tantangan di situ. Bisnis itu sesuatu yang penuh tantangan. Saya bilang dinamikanya luar biasa. Dan saya yakin yang sudah punya bisnis di sini, pasti masa pandemi itu adalah masa yang luar biasa Anda melewati cobaan dalam bisnis Anda. Gitu ya. Jadi selain tantangan yang luar biasa, karena suka tadi, jadi apapun tantangannya oke-oke aja, happy aja gitu. Jadi bisnis itu memang adalah sebuah aktivitas yang kita bisa mengeksplorasi ya dalam diri kita untuk menghasilkan atau memaksimalkan apa yang kita punya, yang dia mempunyai nilai secara ekonomis ya tentunya bagi diri kita maupun bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau kita lihat dari kata-kata statement saya baru saja, tentunya bisnis itu punya nilai ekonomis. Kalau tidak punya nilai ekonomis, saya rasa itu adalah hobi. Jadi kalau hanya sekedar senang, berangkat dari kesenangan aja, tapi tidak memperhitungkan profit, saya rasa itu hanyalah hobi, bukan bisnis. It's not business. Kemudian yang terakhir nih, tentang bisnis, bahwa bisnis itu adalah bisnis is art ya, adalah sebuah seni menurut saya. Kenapa sebuah seni? Ibaratin teman-teman di sini merangkai sebuah bunga gitu. Jadi yang bunga mawar warnanya merah ditaruh di sisi mana ya bagusnya. Sampai akhirnya dia menjadi satu rangkaian bunga yang tampak indah dilihat. Sama, bisnis seperti itu. Bisnis bagi saya adalah suatu seni untuk kita bisa menata orang di situ, menata karyawan, kemudian mengetahui bermacam-macam tipe orang di situ, akhirnya kita tata, taruh di mana ya, untuk supaya bisnis itu ini bisa jalan. Kemudian melibatkan orang di situ. Ada juga seni untuk menata sebuah hubungan, relationship dengan customer kita. Jadi kita tahu behavior mereka, perilaku customer kita seperti apa. Jadi untuk gimana supaya mereka loyal terhadap produk kita.
bagaimana mereka tahu produk kita. Bagi saya itu adalah sebuah seni, bagian dari bisnis yang sangat menarik. Di luar itu mungkin banyak orang yang masih merasa bingung. Mungkin ada sebagian yang bergabung di sini yang belum punya usaha apa gitu. Saya pengen nih Mbak, saya perempuan misalnya, saya sebagai seorang ibu rumah tangga, tapi saya nggak tahu nih, saya mau usaha apa ya kira-kira gitu. Nah, sesuatu yang pertanyaan yang seperti itu juga cukup banyak sekali saya mendengar bahkan dari teman-teman dekat saya gitu. Nah, kita emang jadinya prinsipnya harus mata elang ya, harus tahu. Jadi kalau mata elang itu kita melihat dari jarak berapa meter, kita ngelihat peluangnya, oh bisa ditangkap. Nah, sama, kita juga mesti kayak gitu, punya mata elang. Kira-kira apa yang jadi kebutuhan, dari jarak jauh kita udah bisa nangkep, oh ini suatu saat bakalan bisa jadi sukses, booming nih bisnisku. Gitu. Nah, itulah salah satunya. Kemudian 4 alasan. Kita masuk ya ke 4 alasan kenapa sih wanita itu mesti berbisnis. Next ya. Terus Ya, langsung boleh. Next. Yang nomor 1 tadi tentang apa? Bisa berbisnis sambil mengurus keluarga. Nah, karena kita dalam rangka Hari Kartini ya, ibu-ibu banget nih ceritanya. Ibu-ibu banget, termasuk saya menjadi seorang ibu dari 2 anak. Gitu. Jadi, kenapa sih kamu tertarik dengan dunia bisnis? Gitu. Jadi, bisnis yang saya lakoni saat ini adalah bisnis yang saya mulai sejak tahun 2008, yang awalnya hanya bergerak di bidang jasa laundry. 2008 saya punya usaha laundry. Waktu itu usaha laundry itu masih belum seperti se-booming sekarang. Jadi tingkat persaingannya juga tidak seketat sekarang. Gitu. Waktu itu 2008 saya masih kuliah. Zaman itu kuliah S1 di Universitas Brawijaya. Waktu itu kita dalam satu rumah gitu. Waktu itu kan untuk beli mesin cuci tidak seperti sekarang ya. Kalau mesin cuci yang front loading waktu itu sangat mahal dan masih dijangkau oleh beberapa orang saja. Kita bisa beli itu untuk membantu pekerjaan mencuci di rumah. Sampai akhirnya kita pikir gimana caranya nih kita bisa beli mesin ini, kita bisa beli mesin ini plus kita ngedapetin manfaat dari mesin itu. Sewaktu itu masih sangat tidak seperti sekarang. Dalam hal promosi saya cuma pakai satu brosur no colorful dan hanya 1 warna tinta aja. Dia saya sebarkan ke teman-teman aja waktu itu. Ke teman-teman, singkat cerita, ternyata feedback-nya luar biasa. Respon mereka luar biasa. Mereka repeat order. Dari situ saya belajar untuk gimana caranya tambah tahun ke tahun, akhirnya menambah layanan. Tapi waktu itu saya masih belum punya workshop. Tahun 2008 saya masih belum punya workshop, masih di dalam rumah aja memperkerjakan 1 orang. Waktu itu ada asisten rumah tangga kita. Nah, singkat cerita di situ sampai bisnis itu terbawa hingga saat ini dan akhirnya muncul yang namanya Kita Bersih. Kita Bersih tadi muncul di awal ya, ada sedikit tentang platform Kita Bersih yang bisa customer akses dalam 1 genggaman aja. Semua produk cleaning bisa terpenuhi di situ. Awalnya hanya dari laundry, dari bisnis laundry aja. Dari situ, kenapa akhirnya saya bisa berjalan eksis sampai sekarang? Nah, bisnis itu bisa saya lakukan di poin pertama tadi, bisa berbisnis sambil mengurus keluarga. Nah, singkat cerita yang tadi, saya saat ini memilih punya rumah, kemudian workshop, dan kantor itu jadi 1. Jadi bagi saya itu sangat membantu sekali untuk memanage waktu saya di rumah maupun untuk usaha saya. Jadi bagi saya keduanya berjalan balance antara bisnis balance, kemudian selain itu keluarga juga berjalan gitu. Artinya tingkat kesuksesan itu saya dapat ketika dua-duanya bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, saya pun juga bisa lebih fokus. Akhirnya lebih fokus untuk membesarkan, memikirkan mana yang harus saya perbaiki di usaha saya ini. Karena saya bisa mempunyai waktu yang lebih bisa saya atur ya. Waktu yang lebih bisa saya atur di situ. Terutama apalagi untuk kalau
ibu-ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga itu profesi yang luar biasa loh Mas Pram. Jadi Ya. mereka sangat, mereka satu bisa mengurus anak, kedua apalagi kalau ada waktu yang bisa diselipkan, itu bisa kita maksimalkan untuk berbisnis. Gitu. Dan kenapa perempuan harus berbisnis? Salah satunya karena itu. Dia punya waktu yang bisa dioptimalkan lagi. Begitu, Mas Pram. Kita lanjut lagi ya ke yang kedua. Ya. Poin slide yang kedua. Jadi kita nggak wasting time lah kalau usaha kita perempuan nih ada di scope yang satu tempat seperti itu. Kemudian yang poin kedua kenapa perempuan berbisnis ya? Yang kedua, perempuan bisa memiliki penghasilan secara mandiri. Bisa memiliki penghasilan secara mandiri. Wanita harus berbisnis, kenapa? Agar menjadi mandiri. Anda bisa leluasa menentukan sendiri berapa penghasilan Anda yang diinginkan, kemudian mengatur strategi untuk meningkatkan penghasilannya, kemudian berbisnis bisa membuat Anda lebih mandiri lagi, karena Anda bisa lebih menghargai uang, dan bisa membantu keuangan keluarga tentunya. Ya. Di sini saya sangat sepakat sekali. Kenapa? Secara mandiri, satu, perempuan kalau di dalam di dalam agama Islam, kami perempuan memang sebagai seorang second line. First line-nya ada di laki-laki. Laki-laki mempunyai tanggung jawab seutuhnya untuk keluarga dan anak-anak. Perempuan hanya sebagai substitusi aja, membantu saja, mendukung saja. Tetapi di dalam bisnis saya rasa tidak. Perempuan bisa setara dengan sama apa tuh? Dan itu bisa ditunjukkan sudah cukup banyak figur-figur perempuan yang sukses di dalam Tadi yang atas bisnis. Lokatani Agro Indonesia aja. Ganti. Mungkin bisa di ini ya, silent ya yang Lokatani Agro Indonesia. Ya lagi deh. Ya, silakan. Boleh. Suaranya karena mengganggu Gak sekali. bisa ya? Bentar. Bu Sri mungkin bisa di-mute. Oke, sekarang poin yang ketiga. Kita masuk ke poin ketiga. Poin ketiga tadi apa Pak Pram? Menyalurkan passion lewat berbisnis. Jadi menyalurkan passion lewat berbisnis. Tidak baik jika hanya berdiam diri tanpa menjalankan aktivitas yang produktif. Jadi Anda bisa menggunakan waktu Anda sebaik mungkin dengan berbisnis. Coba menyalurkan passion Anda menjadi sebuah bisnis yang menguntungkan. Oke, jadi bisnis itu sebenarnya bisa kita mulai dari berbagai pintu. Ya. Jadi di mana sih saya bisa menemukan bisnis saya ini kira-kira? Satu, bisa berangkat dari hobi. Sesuatu yang menyenangkan pada akhirnya memiliki nilai ekonomi tersendiri. Jadi bisa menghasilkan. Akhirnya muncullah sebuah bisnis. Ya. Kedua, bisnis itu ternyata juga bisa dari sesuatu yang tidak sengaja. Ya kan? Seperti halnya cerita saya tadi, membangun sebuah usaha. Mulai dari tahun pertama 2008 ternyata unpredictable gitu. Sampai 2022 saya bisa menjalankan ini dan mengembangkan hingga jauh lebih daripada kalau saya flashback di tahun 2008. Jadi menyalurkan hobi salah satunya bisa menjadi alasan wanita untuk berbisnis. Kemudian poin yang next, kita slide yang selanjutnya, terakhir ya. Ya. Yang terakhir, dunia dan wawasan semakin luas. Saat berbisnis, perempuan-perempuan Indonesia, Anda akan berinteraksi dengan banyak orang. Anda berhubungan dengan pelanggan, klien, sama pebisnis, dunia Anda intinya dengan bisnis itu semakin luas. Kenapa? Karena satu tadi, kalau kita berbisnis melihat begitu banyak dinamikanya, artinya kita kan harus terbuka terhadap perubahan-perubahan itu. Kita akan bertemu dengan banyak orang. Berbisnis kita juga bisa silaturahmi dengan banyak orang, bergabung dalam satu komunitas. Karena kalau kita biasanya nih ibu-ibu ya, kita ketemu dengan orang yang sama dalam satu komunitas, ketika kita menghadapi sebuah masalah,
itu jauh lebih ringan kita hadapin ketimbang kita berbisnis sendiri. Saya tahu nggak? Karena di bisnis apapun ya sekarang hampir semua itu sudah punya komunitas di dalamnya yang mengikat. Kayak laundry itu ada HIPLI, Himpunan Pengusaha Laundry Indonesia, atau yang mereka yang bisnis kecantikan itu pasti ada juga, atau bisnis motor yang hobi motor akhirnya menjadi bisnis, komunitasnya banyak juga. Artinya di situ akan ada interaksi, membuat kita bertemu banyak orang dan membuat kita semakin kaya akan pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa berguna juga untuk kembali ke bisnis kita nantinya. Semakin banyak juga muncul ide-ide untuk mengembangkan usaha karena kita tadi ketemu orang, kita tadi ketemu banyak orang ya, tidak hanya berhubungan dengan sesama orang di dalam satu bisnis yang sama ya, tapi ternyata kita juga bisa ketemu, misalnya kita punya usaha seperti saya yang fokusnya terhadap layanan jasa, ketemu orang dengan berbagai macam tipe yang luar biasa, gitu. Ketemu orang dengan berbagai sifat yang beraneka ragam, ataupun sebaliknya dalam internal bisnis kita juga ngatur banyak karyawan dengan berbagai macam sifatnya sehingga seni itu bermain di situ. Nah, sedangkan bagaimana kita menjalin hubungan dengan teman-teman yang sesama pebisnis ya, kita bisa membangun dengan komunitas tadi, kemudian kita gali ilmu sebanyak-banyaknya, karena saya sangat setuju sekali bahwa kita mesti punya ilmu ya, untuk bekal kita berbisnis, kita butuh ilmu. Nggak bisa kita langsung nyemplung gitu aja tanpa ilmu. Tapi balik lagi, kalaupun kita punya ilmu tapi kita nggak punya action, itu juga zong, sama aja. Kita nggak akan pernah punya bisnis. Jadi antara ilmu, kemudian dengan action, itu harus berjalan dengan seiring. Gitu. Sehingga bisnis yang kita targetkan ini benar-benar closing ya, sesuai dengan target. Jadi kalau zaman saya dulu nih Pak Pram, ya, untuk usaha laundry ya, tahun 2008 itu sangat jarang sekali ngadain yang namanya pelatihan itu sangat jarang. Jadi kita belajar otodidak aja. Baru saya rasakan banyak itu sekitar di tahun 2012 itu sudah mulai banyak training tentang laundry satuan dan sebagainya. Nah, kita ikut aja. Gitu. Yang berbayar ada, yang nggak berbayar pun yang gratis banyak. Di situ kita bisa menggali ilmu sebanyak-banyaknya untuk usaha kita. Kurang lebih itu, Mas Pram. Oh, ini yang terakhir ya. Yang mana? Yang ini? Udah. Oh, itu yang poin kelima apa ya? Udah ya kayaknya. Oke. Iya. Udah. Sepertinya udah selesai. Kayaknya lebih enak kita sharing aja ya. Oke. Ya. Nah, ini kalau yang terakhir memang jasa dan kalau yang terakhir ini memang ada di ujung setelah saya memulai bisnis tahun 2008. Jadi memang muncul, jadi awalnya itu kan saya cuma punya usaha atau punya laundry ya, satu brand laundry aja. Kemudian ada muncul brand Kita Bersih. Jadi Kita Bersih ini memang muncul seiring permintaan dari customer kita untuk layanan produk jasa maupun kebersihan. Gimana caranya supaya produk saya bisa menjangkau ke seluruh Indonesia, begitu. Jadi perempuan pun juga bisa juga harus well informed banget ya tentang perubahan-perubahan strategi marketing yang konvensional udah lama. Jadikan pelajaran, kita belajar tentang gimana sih yang baru ini, strategi marketing online, media-media semua sudah sudah cukup ada ya. Kita tinggal belajar aja memaksimalkan ilmu di situ agar usaha kita jauh lebih terupgrade lagi. Gitu. Ya, sekian mungkin kalau kesempatan memaparkan materi yang sudah diberikan oleh Mas Pram.
Oke, Barangkali oke. ada Yes, ya. yang mau dikulik, katanya kan mau dikulik. Oke, wah ini mantap sekali nih. Ini materinya daging semua. Oke, Bapak Ibu, kita menuju ke sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang ada pertanyaan silakan ditulis di kolom chat. Dan juga saya ingatkan lagi, Bapak Ibu yang ingin mendapatkan e-sertifikat, mohon diisi absensinya di kolom chat. Nah, oke, kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Ini ada pertanyaan pertama dari saya, ini Bu Ristika. Yap, Ini boleh. ya, ini kan kebanyakan Kan peserta. lama nggak ketemu, kita mesti ini ya, say hi sambil tanya-tanya ini. Ya. Kebanyakan ini pesertanya para Kartini muda, ibu-ibu muda, remaja putri yang sudah menikah. Kadang-kadang ada keinginan untuk berbisnis, tapi tidak diizinkan oleh suaminya. Kalau menurut Beristika, bagaimana cara mengatasi seperti itu? Silakan. Dirayu aja ntar malam Jumat ya. Enggak. Jadi balik lagi ya, saya sempat singgung ya di poin kedua bahwa semua itu harus balance. Artinya usaha balance, keluarga balance. Jadi untuk menuju kata balance tadi, semua bisa berjalan seimbang antara usaha dan juga keluarga. Untuk memulai di awal, akadnya mesti jelas. Jadi ridho suami itu adalah yang paling utama. Jadi harus meyakinkan suami dulu, dapat izin, barulah berbuka bisnis. Insya Allah nanti kalau udah dapat izin dari suami, itu semakin lancar usahanya. Tapi kalau yang ditentang suami, itu ada aja kendalanya. Percaya sama saya. Oh, gitu ya. Begitu. Berarti jadi, ilmu negosiasinya harus nih. Ilmu negosiasi benar, ilmu negosiasinya mesti di ini juga mesti dimatangkan dulu. Kalau bisa bikin MOU sama suami. Ini saya direstui nggak Pak gitu. Karena sesuatu yang direstui oleh suami itu nanti akan menemui banyak kelancaran, terutama ibu-ibu. Karena ibu-ibu itu sangat multitasking ya. Dia perempuan, satu mengurus keluarga, mengurus anak, manage waktunya harus harus betul gitu. Jadi untuk memulai bisnis itu juga bukan sesuatu yang mudah saya rasa. Karena dia harus mengatur, memanage semua itu dengan baik. Gitu. Jadi harus sangat mendapatkan ridho izin suami. Jadi saya tidak merekomendasikan buat suami yang tidak mengizinkan, kemudian perempuan, ayo terus aja meskipun suami nggak setuju, kamu tetap bisa kok. Enggak, kalau saya bukan perempuan yang seperti itu. Kartini muda Indonesia itu jauh lebih bisa produktif dan bermartabat. Saya bilang bermartabat, yaitu tadi ada nilai-nilai yang harus dipatuhi gitu untuk hal seperti itu. Beda halnya ya kalau kita belum nikah. Kalau belum nikah sih it's okay. Apapun yang dilakukan, mau ngapain, mau menggali ilmu apapun, nggak akan ada pasangan yang dimintai restu dulu. Itu semua tergantung kamu dan orang-orang terdekat, keluarga kamu mungkin. Tapi kalau sudah berkeluarga, ada rambu-rambu yang harus benar-benar perhatikan. Gitu, Pak. Jadi sebelum menikah itu ada perjanjian pranikah ya? Oh, kalau itu ranahnya udah beda sekali. Ya, bisa jadi kayak gitu. Soalnya kan gini, Bu Ristika, tadi pagi saya mendengarkan radio dari Smart FM itu memang ceritanya dari Ibu Kartini itu kebetulan dia mendapat restu dari suaminya yang juga Bupati Rembang itu untuk membuat sekolah khusus perempuan yang dikelola oleh adik-adiknya. Dan juga direstui oleh suaminya juga memasarkan ukiran Jepara ke teman-temannya di Belanda. Jadi memang restu suami itu memang perlu diperlukan ya. Iya, betul. Figurnya saja sudah menceritakan seperti itu. Orang yang jauh lebih sukses daripada kita sudah menceritakan seperti yang Pak Pram ceritakan. Dan saya rasa yang baru memulai pun hal-hal yang kayak gitu kita bisa ambil hikmahnya untuk kita bisa terapkan dalam kita mengarungi kehidupan ini kayak gimana. Jadi intinya di komunikasi ya.
Ya betul, komunikasinya harus tektokannya dapat. Laki dan perempuan harus sama-sama setuju. MOU-nya harus sama-sama ditandatangani kedua belah pihak. Kalau yang ngotot cuma satu, kalau begitu mengalami kendala di dalam bisnis, bisnis itu kan bukan sesuatu yang lantaran terus kamu akan menemukan yang enak-enaknya aja, enggak kan? Nanti di kemudian hari ada masalah. Nah, kalau ada suami yang support, kan enak ada yang support ini, yang bantu masalah kita. Gitu. Cuma ada beberapa orang yang tidak seberuntung mendapatkan suami yang bisa mendukung bisnis istrinya. Nah, itu harus, makanya berarti itu ujiannya buat perempuannya untuk lebih sabar bernegosiasi dengan suami. Insya Allah nanti ada jalan pasti. Ini ada pertanyaan dari Ibu Yuliati ini, Bu Ristika. Bagaimana agar tetap eksis bisa menjalankan omset di masa pandemi? Nah, sebagai seorang wanita. Di masa pandemi ya? Oke. Masa pandemi itu luar biasa sekali ceritanya, nano-nano deh pokoknya. Dan itu pasti dialami semua pengusaha di Indonesia, baik laki-laki dan perempuan. Jadi Bu Yuli ya? Bu Yuliati, ya. Bu Yuli, oke. Bu Yuli, terima kasih pertanyaannya. Masa saya menghadapi pandemi itu luar biasa sekali ya. Dari tahun 2008 saya melihat usaha ini tidak flat, naik. Tek 1, 2, 3 dia naik. Gitu. Meskipun kenaikannya tidak signifikan. Karena saya punya prinsip gini Mas Pram. Kalau bisa cash, kenapa mesti kredit? Jadi saya nggak berani terlalu banyak berhutang untuk bisnis usaha saya. Tapi ternyata ada positifnya juga. Karena saya punya prinsip itu, ketika pandemi saya tidak punya banyak hutang bisnis. Sehingga saya bisa menjalani, mau kamu laku ya tetap buka gitu. Saya kan punya usaha laundry ya, tetap buka. Mau yang masuk cuma 1, 2, akhirnya yang mungkin yang bergeser adalah jam kerja karyawan aja yang berkurang. Kemudian di usaha laundry ini sebelum pandemi, kita sudah punya Kita Bersih. Kita Bersih itu yang bergerak di bidang cleaning. Jadi saya memulai usaha itu, saya tidak mau yang memang nyelempang jauh gitu. Saya mau yang sebidang aja. Kenapa? Saya nggak buang-buang waktu untuk saya menelusuri gimana sih pasar ini untuk respon terhadap bisnis baru saya. Saya tidak jauh-jauh itu, karena saya sudah punya bekal di bisnis utama saya yang bersinggungan, masih satu bidang. Kemudian di masa pandemi, tahun waktu itu 2 tahun yang lalu ya Mas Pram ya, 2020 ya kita masuk pandemi. 2020 kebetulan laundry kita terima laundry retail, kemudian laundry hotel. Laundry hotel, peran bisnis saya di satu ini, jadi saya prinsip juga berbisnis ini punya banyak keran, meskipun kerannya nggak gede-gede amat, tapi keran ini keluarlah sedikit-sedikit, dikumpulin dalam satu ember, dia menghasilkan penuh akhirnya embernya. Ya. Cuma begitu pandemi, kerannya itu banyak yang mampet. Jadi untuk laundry retail dia masih jalan sih, dia masih jalan. Alhamdulillah masih jalan, orang masih banyak, cuma memang cukup berkurang lah 40%. Tapi dalam hal laundry linen hotel itu 90% close, udah nggak ada, tutup. Laundry hotel udah tutup, nggak ada orang nginep hotel waktu awal pandemi. Dan itu sempat membuat saya gimana caranya ya putar otak benar supaya bisnis ini tetap jalan. Anak-anak karyawan nggak ada yang di PHK. Mereka paling nggak memang mau nggak mau harus kurang jam kerja ya, karena pekerjaan sudah berkurang jauh. Akhirnya muncullah itu yang sampai sekarang juga Kita Bersih, jadi cleaning. Cleaning waktu itu kita menambah layanan mulai dari cuci sofa, cuci spring bed, kemudian disinfeksi ruangan pasca isoman. Itu ternyata responnya unpredictable, nggak disengaja dan nggak diduga. Responnya ternyata cukup bagus dan akhirnya keran bisnis itu bisa keluar 80% untuk memenuhi kekosongan dari keran-keran yang lain. Gitu. Jadi bagaimana saya menghadapi pandemi itu sesuatu yang tidak mudah, tidak nyaman ya. Yang awalnya bisnis nggak mungkin lah gitu. Orang mungkin kalau pandemi nggak mungkin nyangka.
yang namanya kayak bisnis kos-kosan ya, ini bisnis nggak akan pernah runtuh deh, long term gitu ya kan, everlasting. Ternyata begitu pandemi jebret, ada bisnis yang meruntuhkan kos-kosan ternyata. Saya juga kayak gitu. Awalnya nggak akan menyangka yang namanya pandemi. Pede aja lah, percaya diri. Kita belajar ini itu untuk bisnis kita. Tapi oke lah, flashback itu sebuah ilmu yang bermanfaat di kemudian hari. Dan alhamdulillah di saat pandemi, mau tidak mau, memang kita putar otak, ketemulah satu bisnis yang tidak jauh dari bisnis utama kita. Kenapa? Saya tetap bisa ngajarin karyawan saya tetap bisa mengadakan alat-alat itu yang nggak jauh juga dari laundry, masih dipakai lah, berkesinambungan semua itu. Dari respon yang seperti itu, alhamdulillah itu akhirnya memunculkan ide usaha baru lagi. Sampai saat ini memunculkan ide usaha baru lagi ya, saking semangatnya nih Mas Pram. Munculkan sampai sekarang. Waktu itu di masa pandemi orang takut laundry, loh Mas Pram. Jadi sebagian orang mungkin merasa nggak safe gitu dengan laundry. Akhirnya tetap sih jalan ya, untuk laundry satuan retail itu masih jalan, tapi dia jalan mungkin sekitar hanya 60%. Kalau laundry hotel udah zong deh, nggak ada pemasukan sama sekali. Baru itu di tahun-tahun kedua, beberapa tahun ini setelah pandemi ini, itu sudah mulai sedikit demi sedikit, dan sekarang sudah grafiknya sudah mulai naik untuk laundry dan hotel. Dan untuk cleaning itu sampai sekarang bisa jalan. Jadi bagi saya untuk survive di masa pandemi itu tetap harus mau berusaha keluar dari zona nyaman itu untuk mau adaptasi dengan lingkungan kita, suasana kita. Yang ada saat ini ya begitu, kita terima. Kita mau kolak gimana? Nggak mungkin kan? Kita terima. Gimana caranya kita bisa adaptasi sama ini situasi? Akhirnya kita bisa, oh iya, orang ini kan butuh ya jasa. Orang itu semakin aware terhadap kebersihan. Semakin mereka peduli dengan kebersihan lingkungan mereka. Otomatis jasa yang berhubungan dengan kebersihan itu bisa jadi juga menjadi kebutuhan buat mereka. Kita sempat tes pasar sih sebelumnya. Dan akhirnya kita beranikan untuk kita bikin layanan untuk after isoman, semprot disinfektan. Itu sempat booming banget di waktu itu. Di masa pandemi yang kedua kemarin yang sempat rame, isoman naik lagi. Jadi layanan pasca isoman itu naik lagi sampai sekarang sudah mulai pasca isoman habis, tapi trafiknya untuk memasuki masa Idul Fitri ya, nanti menjelang Idul Fitri itu orang untuk cuci sofa, spring bed, hidrovakum, layanan cleaning atau general cleaning itu mulai banyak gitu. Selain itu kita juga akhirnya menyasar target pasar kita itu tidak hanya retail tapi juga perkantoran, kemudian sekolah. Hal itu kita lakukan untuk kita bisa bertahan di masa pandemi. Dan akhirnya alhamdulillah, syukur alhamdulillah nih Bu Yuli, detik ini kita bisa melewati pandemi yang luar biasa itu. Begitu. Hebat sekali nih. Jadi sebetulnya apa sikap mental seperti apa yang menguatkan kita agar kita bisa bertahan di masa pandemi ini, Bu? Kan ada beberapa orang yang karena masa pandemi akhirnya dia menutup usahanya, ya nanti aja kalau udah pandemi udah selesai saya akan mulai lagi. Atau dia tetap bertahan, entah itu sepi, entah itu rame, bisnisnya tetap jalan. Sikap mental apa yang perlu dibutuhkan oleh seorang pengusaha wanita? Pengusaha wanita, oke. Iya. Kalau saya, Pak Pram, prinsip saya adalah tetap bersyukur. Apapun keadaannya, pokoknya bersyukur. Gitu. Syukuri dulu apa yang ada di depan ini. Kita masih tetap bisa, kita bisa menghirup udara, itu nikmat yang luar biasa loh, di tengah orang sakit. Iya kan? Waktu itu berita orang sakit itu banyak sekali. Jadi saya berpikir waktu itu saya bisa hidup sehat, itu syukur alhamdulillah gitu. Anak-anak waktu itu kan mereka pada banyak daring ya.
Terus mobilitas kita itu kan nggak seperti normal ya. Akhirnya pengeluaran untuk biaya hidup itu sangat jauh sekali berkurang, sangat jauh sekali ketimbang di masa waktu normal ya. Jadi waktu pandemi itu bisa akhirnya kita lewati dengan baik. Gitu. Nah, mental-mental seperti itu sebagai seorang pengusaha perempuan atau pengusaha laki-laki pun itu memang harus dipupuk sejak awal, sejak dia bertekad untuk menjadi seorang entrepreneur, pebisnis gitu. Karena pebisnis itu tidak hanya siap untuk menerima keuntungan saja, tapi ada kalanya kita ada posisi di bawah, roda itu berputar di bawah, kita pun siap menerima itu. Dengan bismillah, kerja keras, insya Allah mencari rezeki yang halal, yang sesuai dengan keyakinan kita bahwa itu ke depan membawa efek yang baik. Karena kita mencarinya pun dengan cara yang baik. Jadi mental itu sebenarnya kita latih aja. Kalau saya itu benar-benar saya latih mulai dari saya 2008, Mas Ram. Jadi awalnya kita cuma usaha laundry yang saya ceritakan tadi kan, laundry kiloan aja. Saya sebarin brosur ke teman-teman waktu itu. Jadi waktu itu masih kuliah, saya sebarin ke mereka, saya bekerja. Emang dari dulu saya kalau ngelihat diri saya, emang ya kalau saya suka flashback gitu ya. Dari saya SD, saya tuh suka bisnis. SMP iya, SMA iya. SD saya, nenek kakek saya tuh punya percetakan. Ada yang namanya sisa potongan kertas, itu yang saya jual ke teman-teman waktu itu. Waktu zaman saya masih SD. Dan itu laku ternyata. SMP juga gitu, SMA, begitu kuliah juga seperti itu. Artinya mental saya sudah terbiasa gitu. Saya menghadapi situasi yang bayangkan aja begitu pandemi itu kita kan karyawan berkurang. Yang namanya pengusaha itu banyak yang turun gunung. Akhirnya ikut bekerja ya sebagai seorang karyawan, seperti karyawan, tapi mau tidak mau harus dihadapin. Kita nggak boleh cengeng waktu itu. Kalau ingin bisa melewati badai ini, kuncinya kita syukuri, kita selalu doa, minta sama Allah, kita punya Tuhan, ya kan? Dan kita hadapin aja seperti itu. Kalau dalam sisi bisnis ya itu tadi, saya sih lebih ke pokoknya saya buka. Ini laundry saya mau nggak mau saya buka. Saya buka. Mau yang datang cuma berapa saya buka. Pokoknya. Berapa yang datang saya syukuri. Hari itu saya syukuri betul. Sambil saya berpikir, nah, strategi apa yang cocok dengan situasi sekarang? Yang cocok loh, gitu. Kalau kita bilang aku mau begini, sementara situasinya nggak mendukung, ya percuma mungkin. Jadi mental kita itu memang yang harus dilatih. Seorang pebisnis, kalau mau jadi pebisnis, mentalnya mesti dilatih. Contohnya aja, misalnya nih, seorang perempuan ibu rumah tangga, dia mau usaha kue. Awalnya cuma dapat pesanan 1 kardus. Besok ternyata orang banyak cocok. Dia pesan, akhirnya pesannya banyak. Nah, mentalnya kan akhirnya diuji ya, gimana caranya supaya pesanan aku tetap bisa dapat gitu. Duitnya akhirnya tambah. Gimana caranya? Oh, saya mesti cari pegawai. Terkadang cari pegawai juga nggak 1 kali jadi ketemu kan. Nah, mental kita diuji lagi, gimana caranya nih. Nah, dari proses itu nantinya insya Allah mentalnya akan terbentuk menjadi pebisnis yang handal dari proses itu tadi. Begitu. Wow. Ini ada saudara kita dari Aceh, ini ada pertanyaan ini Bu Ristika ini. Alhamdulillah, jauh banget. Ya, ini ini ada pertanyaan, apakah memulai bisnis laundry itu harus punya investasi besar? Dan kemudian apakah pendapat Ibu kalau seandainya bisnis itu digabungkan dengan bisnis kopi? Beliau ini punya apa ya, bisnis kopi juga. Kalau menurut Bu Ristika maksudnya bagaimana? Kopi itu minuman atau dalam bentuk kopi yang mentahan atau kayak gimana? Maksudnya apakah bisnis laundry apakah bisa dijoinkan dengan bisnis yang kopi? Mungkin buat cafe laundry atau kopi minuman ya. Bisa lah. Sekarang kalau saya bilang laundry itu perlu investasi yang besar enggak kok. Setiap bisnis itu nggak harus kita punya modal besar, uang gitu ya. Saya juga bukan lahir dari keluarga kerajaan ya.
yang punya modal tersedia, ya, gitu. Jadi saya butuh duit segini, gitu. Untuk usaha bisnis saya butuh uang 1 M untuk mengembangkan. Enggak juga, gitu. Dan tidak semua orang selalu punya ada pada posisi yang kayak gitu. Kalau ada pada posisi yang kayak gitu, misalnya ya syukur alhamdulillah ya, artinya punya kelebihan kemudahan kita. Tapi kalau enggak pun juga bukan berarti itu sebuah kendala. Awalnya dulu saya memulai cuma 1 mesin cuci loh, Mas Bram. Jadi 1 mesin cuci itu kemudian bertambah sampai sekarang menjadi ada 15 mesin cuci. Awalnya hanya dari 1 mesin cuci. Jadi enggak kemudian saya lantaran terus buka laundry, langsung saya punya banyak mesin gitu, enggak. Semua itu kita nikmati aja prosesnya, Bu. Gitu. Dari yang cuma mulai punya 1, kalau emang kita niat berbisnis ya, 1, gimana caranya supaya kita bisa nambah 2, kemudian nambah lagi 3. Kita mesti punya strategi marketing juga. Nah, di situ kita harus bisa memahami pasar kita kayak gimana, respon pasar gimana, sampai akhirnya kita memutuskan untuk nambah mesin. Semua itu bertahap. Lebih baiknya kita lakoni bertahap. Karena kenapa? Kalau yang dilakoni bertahap itu lebih langgeng loh biasanya. Jadi saya menilainya 2008 sampai sekarang, mulai dari hanya sekedar laundry keperluan sampai saya punya platform aplikasi kebutuhan jasa dan cleaning itu prosesnya juga tidak bimsalabim. Jadi tidak harus, semua itu tergantung kepada kita, niatan kita. Kita membesarkan, kita kerahkan semua kemampuan kita, tidak hanya berupa modal, barangkali dalam hal bentuk tenaga di awal juga bisa, kemudian kemampuan, mungkin kita punya kemampuan untuk strategi marketing online, kita bisa desain brosur sendiri, akhirnya kita buat, akhirnya bisa jadi. Itu juga bisa, dari jalan situ pun juga bisa. Jadi nggak usah kita berpikir mindset kita untuk harus punya modal besar untuk membuka bisnis, itu bukan mentalnya pebisnis sejati menurut saya. Pebisnis sejati itu dia bisa lahir dengan segala situasi yang ada. Rasa tidak nyaman itu bisa melahirkan sebuah bisnis yang besar akhirnya. The power of kepepet itu saya yakin bisa menghasilkan bisnis yang besar. Kemudian yang kedua pertanyaannya tentang menggabungkan bisnis dengan kopi. Ya. Sangat bisa banget, bisa banget. Pebisnis itu kita mesti ini ya, jeli. Saya bilang tadi punya mata elang. Kalau kita gabungkan dengan bisnis kopi sangat bisa sekali, terutama apalagi kalau tempat kita dekat dengan daerah mahasiswa. Mereka yang suka ngafe, kopi itu mahasiswa biasanya ya, sambil ngerjain tugas. Nah, kayak kita buat cafe laundry sambil ngopi, sambil nyuci, sambil ngerjain tugas. Bisa kan? Why not? Itu ide bisnis yang masih belum banyak, tapi sudah mulai ada sekarang. Wow, mantap. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Windy Maretnawati. Sore Bu Ristika. Sore Bu Windy. Apakah usaha laundry harus membuat INB? IMB, izin mendirikan bangunan ya. INB, mungkin bisa dijelaskan Bu Windy. INB itu apa? Mungkin bisa open mic. INB. Surat izin apa ini? Surat izin berbisnis? Pada intinya begini deh, kalau menurut saya nih Mas Pram, Bu Windy juga, masalah perizinan itu kalau kita lengkapi jauh lebih baik. Ya, jadi kalau kita mendirikan sebuah usaha dengan izin yang lengkap, perizinan yang lengkap, itu kita lebih siap lah. Siap artinya begini, 1, kalau ada pemeriksaan. 2, sewaktu-waktu kalau kita bertemu dengan klien yang mengharuskan kita untuk melampirkan perizinan. Itu akan lebih cepat. Nomor induk berusaha maksudnya. Ini loh, Bu Dani. Pak Dani atau Bu Dani. Surat induk. Nomor induk berusaha. Ya. Jadi kalau hanya sekedar laundry retail, saya pikir laundry retail yang berhubungan, yang dia skalanya kecil ya, menengah, itu
nggak perlu ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang kita ingin mengembangkan usaha kita urus perizinan, itu sangat saya rekomendasikan untuk diurus. Bahkan saya dulu sampai mengurus haki, sampai keluar hak paten untuk top laundry, itu saya urus nih Mas Pram. Akhirnya begitu itu mempermudah saya. Kenapa? Itu nanti mempermudah saya dalam hal membesarkan brand usaha saya. Jadi saya sudah tidak direcokin lagi yang namanya orang pakai nama saya. Meskipun yang namanya top laundry itu banyak sekali yang pakai nama top laundry. Tapi itu lebih memudahkan saya ke depannya. Jadi untuk prepare, saya sarankan untuk baiknya segala bentuk perizinan, laundry, ataupun usaha apapun, itu kita urus jauh lebih baik. Untuk menghadapi hal-hal yang di kedepannya itu bisa jadi yang tidak diprediksi ataupun yang diprediksi. Ya, oke, silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom chat, dan juga saya ingatkan lagi yang membutuhkan e-sertifikat harap mengisi absensi yang sudah saya bagikan linknya di kolom chat. Ya. Oh ya, ini kan nanti yang teman-teman yang gabung di sini kan akan ada, saya bagi 3 kaos kita bersih. Surprise. Ayo, dimanapun yang berada nanti tinggal kirim alamatnya aja ke Mas Pram ya. Ya. Jadi untuk pemenangnya seperti apa Bu? Setara dan ketentuannya? Wah, kalau kriteria itu tergantung apa nanti yang Bu Rizika sendiri yang memilih? Oh, enggak apa-apa. Host aja enggak apa-apa. Oke, ya. Ini saya tinggal bagian kirim aja. Oke, jadi nanti 3 orang yang beruntung akan saya pilih dengan pertanyaan yang paling menarik, ya. Jadi Bapak Ibu yang pertanyaan paling menarik, ya nanti saya undi untuk mendapatkan hadiah apa? Kaos ya. Kaos dari Kita Bersih. Ya, sebanyak 3 orang 3. Ya. 3 orang. Pertanyaan selanjutnya, ini Bu Ristika. Ini ya, pertanyaan. Para ibu muda atau wanita yang sudah menikah ini dengan suami sudah diizinkan untuk berusaha atau berbisnis. Cuma ada beberapa orang yang bingung, ini maunya bisnis apa? Kalau menurut Bu Ristika ada saran pendapat? Ada, banyak lah. Saya juga sering banget bertemu dengan pertanyaan yang seperti itu. Teman-teman dekat saya, mereka resign dari pekerjaan mereka yang awalnya karyawan, terutama perempuan ya. Kalau mereka harus bekerja di luar, manage waktunya mungkin agak susah karena jam kantor harus di luar mulai pagi sampai sore, sementara anak-anak di rumah harus diperhatikan. Mereka akhirnya memilih untuk gimana ya, aku pengen usaha nih. Kalau kamu kan enak, udah punya usaha, kamu nggak tahu sih aku mau mulainya kayak gimana. Saya bilang kayak gitu. Jadi kalau menurut saya, saran saya ini Ibu mulai coba dari kesenangan Ibu apa. Kalau dimulai dari rasa senang, itu biasanya jauh dapatnya lebih mudah gitu. Hobi contohnya ya? Aja nih, hobi ya. Kita berangkat dari hobi. Jadi bisnis itu kita mulai dari banyak pintu ya, Mas Pram. Salah satunya dari pintu hobi. Nah, hobi itu terkadang muncul, hobi itu kan biasanya berlangsung cukup lama dalam kehidupan kita ya. Misalnya ibu-ibu nih hobi banget make up gitu. Yang selama ini make up cuma buat diri sendiri di hadapan suami atau tampil di pertemuan dengan teman-teman itu make up-nya bagus. Kamu make up di mana sih? Dengan nggak sengaja banyak orang suka tanya, kamu kok pinter banget sih make up. Nah, itu ternyata kan sebuah kesenangan buat Anda gitu, salah satunya. Ketika Anda membuat berencana untuk aku bisnis, ya, dimulai misalnya dari kesenangan. Ibu punya skill misalnya merias wajah ya, atau bermake up gitu. Kemudian gimana nih caranya saya percaya diri untuk menjadikan ini bisnis semua gitu, bisnis semua. Wah, itu pun bisa dimulai dari pintu situ.
Atau dari para ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu yang hobi banget masak atau bikin kue. Selama ini kuenya hanya disuguhkan untuk anak-anak, untuk suami. Kadang-kadang atau dikirimkan ke tetangga. Suatu ketika ada tetangga yang bilang, kue kamu kok enak sih, resepnya apa? Waduh, gimana nih ya kalau saya buka toko kue, atau saya titipkan nih kue-kue di toko-toko kue. Nah, bisa jadi kan bisnis itu berasal dari sesuatu yang kesenangan. Karena kenapa Mas Pram, kalau hal itu dimulai dari kesenangan itu kedepannya lebih enak? Karena ketika kita ngadepin masalah-masalah, karena kita happy, akhirnya kita nggak akan mengeluh gitu. Sama kayak saya dulu mulai dari laundry itu, siapa bilang menerima laundry hotel itu orang kalau lihat, wah bisa laundry hotel ya, begini dapatnya segini gede, ini pasti gitu. Padahal di awal itu saya dihadapkan pada situasi yang juga nggak nyaman gitu. Saya harus, hotel itu harus datang pekerjaan jam 2 siang, kemudian kirim paginya. Yang seperti itu, dan baru saja saya alami gitu. Kalau saya nggak suka, ya saya pasti gini, aduh saya nggak bisa deh, udah saya sudah mengeluh dah gitu. Tapi kalau karena saya suka, apapun itu akhirnya pada titik sekarang saya juga bisa melewati itu gitu. Alhamdulillah sekali. Coba dimulai dari saran saya, dimulai dari yang ibu senang, ibu suka. Dari muda sampai sekarang ibu menikah, pasti ibu punya kesenangan. Coba dilihat dari sisi senangnya itu yang mana. Nah, siapa tahu di situ ibu akan lebih mudah untuk belajarnya, ibu akan lebih happy untuk mengetahui dia lebih dalam. Kesukaan ibu dieksplor lebih dalam lagi. Itu saran saya, Pak Pram, Mas Pram. Mantap. Ini banyak sekali pertanyaan ini, Bu Ristika ini. Alhamdulillah, berarti Kartini muda kita semangatnya luar biasa. Ya, saya bacakan ini dari Samudra Clean. Ya, kita bisa baca bersama-sama ya. Kayaknya ada yang mau nanya itu, Mas Pram, dari Mbak Ibu Lailatul. Ibu Ella. Ibu Ella. Ya, singkat Bu ya, silakan. Nggak apa-apa. Telat. Untuk gabungnya tadi telat. Masalahnya memang saya dalam masalah laundry. Customer yang sudah kecewa dengan payah. Ya. Saya putus-putus. Untuk kerjanya kami benar-benar sesuai SOP, Mbak Tika. Mereka sampai 3 hari berturut-turut kecewa datang ke laundry dengan ibu. Apa ada bagian dalam? Ya. Saya sudah menangkap pertanyaannya. Putus-putus ini ya. Jadi Bu Ristika, Bu Leto Lisa ini sudah mempunyai bisnis laundry, cuma ada beberapa customer yang tidak puas dengan pelayanannya Bu Leto Lisa ini. Bagaimana cara kita memperbaiki layanan bisnis kita? Silakan Bu. Itu tadi saya kok sempat dengar kalau customernya sempat datang berkali-kali bilang kalau nggak cocok gitu ya? Iya, tidak puas. Kalau Anda nggak cocok, kenapa Anda datang berkali-kali, Bu? Gitu aja. Iya. Kalau merasa nggak cocok, 1 kali udah kan, gitu. Enggak ya. Ya betul. Saya memang juga pernah mengalami hal yang dialami oleh Ibu Lailatul ya. Ibu Lailatul ini. Bagaimana kita itu tadi apa pertanyaannya? Bagaimana kita meningkatkan pelayanan kita agar customer kita puas dengan customer kita puas. Padahal ibu udah menerapkan sesuai dengan SOP sebaik mungkin ya. Oke. Kalau memang sudah sebaik mungkin, artinya upayanya ibu dalam internal ibu untuk mengatur karyawan demi menjaga kualitas karyawan ibu, kualitas laundry ibu itu sudah maksimal. Menurut saya, ya dikembalikan lagi kepada customer kita. Customer kita ini yang sudah kita lakukan gitu. Ini sudah sesuai dengan SOP kita sudah sangat menjaga. Kalau memang Anda, maaf ya, nggak cocok,
ya monggo Anda bisa nyari yang lainnya, cuma kita sampaikan dengan hal yang sangat halus sekali. Tapi ketika memang permasalahan itu kesalahannya ada di diri kita, artinya ada SOP yang mungkin tidak terjalankan dengan baik, ya kita harus mau introspeksi diri, Ibu. Jadi peran kalau kita ya sebagai seorang pengusaha yang masih misalnya skop usaha kita masih kecil, otomatis tidak ada peran supervisor ya di situ. Yang menjadi seorang supervisor atau pengawas itu adalah si owner, pemilik sendiri. Nah, pengawasan itu saya rasa sangat penting sekali Ibu di dalam menjaga kualitas kita. Karena karyawan kerja tanpa pengawas itu terkadang banyak lepasnya juga gitu. Jadi kita harus komit betul mengawasi usaha kita selagi kita belum bisa meng-hire orang untuk menjadi seorang supervisor di situ. Saya dulu awalnya juga begitu, sama saya menganggap bahwa bisnis jasa itu bisnis yang sangat rentan komplain banget. Gitu. Jadi gimana caranya supaya saya tidak mendapatkan komplain? Untuk tahun-tahun pertama komplain itu ada Ibu, bahkan sampai sekarang pun komplain ada gitu. Tapi gimana caranya kita mesti bisa manage handling komplainnya juga baik gitu ke customer. Tapi juga kita harus mau lapang dada introspeksi. Kira-kira kekurangan kita apa sehingga customer kita komplain gitu. Kalau komplain nggak ada juga ibaratin kayak kurang garam masakan deh Bu menurut saya. Karena kita nggak bisa tahu lagi mana yang mesti kita perbaikin. Semua nampak baik, terkadang nampak baik. Tapi di balik itu ternyata ada hal-hal kecil yang mesti kita perbaiki. Entah dari penerimaannya, atau dari cara setrikanya, atau mencucinya gitu. Hal itu yang harus diiringi oleh pengawas, peran supervisor. Kalau Ibu belum bisa mengadakan peran supervisor itu sendiri di dalam usaha itu, kita memang harus mau untuk menjaga terlibat di situ untuk melihat langsung cara kerja karyawan ini. Gitu. Kalau peran saya, saran saya sih seperti itu. Oke, ini dari Samudra Clean ada pertanyaan lagi Bu Ristika. Bagaimana caranya membagi waktu dalam berbisnis dan juga untuk mengurus keluarga? Caranya membagi waktu, saya tadi sempat singgung di awal ya bahwa berbisnis itu ada kelonggaran waktu, mungkin di awal ya, tapi ketika bisnis kita makin besar, ternyata waktunya makin sedikit nih untuk keluarga. Nah, godaannya ternyata itu loh Mas Pram. Kalau kita perempuan nih ya, jangan sampai kita terlena dengan kesuksesan kita sehingga waktu itu hilang untuk keluarga. Padahal balik lagi, kesuksesan itu adalah berjalannya dua hal keluarga dengan bisnis. Itu yang saya bilang sukses. Bisnis aja sukses, saya belum bilang 100% sukses. Tapi kalau keluarga dan ini berjalan beriringan sukses. Cara saya gimana? Satu, saya memilih untuk membangun workshop, outlet, kantor saya itu memang satu rumah. Jadi rumah saya di atas, workshop saya di bawah gitu. Ketika tidak memungkinkan, mungkin tidak semua pada situasi seperti saya ya. Tapi ketika tidak memungkinkan, kita harus bisa benar-benar memanage mana waktu yang memang untuk keluarga dan memang untuk pekerjaan. Kalau kita nurutin, saya yakin pekerjaan laundry itu akan selalu datang, terus datang. Kalau kita nurutin datangnya pekerjaan itu nggak selesai pasti. Tapi kita harus bisa stop juga. Ini waktunya saya untuk keluarga. Jam sekian ibaratin saya ngantor, jam sekian saya harus tetap urus keluarga, saya taruh, saya nggak ngawasin dulu, saya harus selesaikan pekerjaan di keluarga saya. Jadi harus ada komitmen terhadap diri sendiri bahwa semua itu harus berjalan beriringan. Jadi nggak egois, aduh pekerjaan saya banyak, saya harus gimana nih, ini gitu. Kalaupun nggak bisa, kita harus berpikir, putar otak lagi gimana caranya karyawan, memanage karyawan untuk bisa menghandle itu. Gitu. Sehingga waktu kita juga nggak terlalu full sehingga seolah-olah kita nih single aja gitu, ya kan? Kalau kita masih oke lah kalau kita belum nikah ya, tapi kalau kita udah punya anak gitu,
pasti anak-anak pasti butuh perhatian kita. Jadi kuncinya memanage waktu itu komitmen terhadap diri bahwa pekerjaan itu memang datang terus, apalagi yang punya laundry. Tapi kita harus bisa stop mana waktunya untuk keluarga dan mana waktunya untuk bekerja. Kalau kita belum bisa mengkondisikan itu, pasti sesuatu itu pasti bisa diatur. Bukan nggak bisa diatur, tapi nggak mau. Terkadang yang banyak tidak mau. Yang terkadang tidak mau. Jadi diatur sedemikian rupa karyawan menghandle dengan porsi. Jadi pekerjaan kan pasti ada porsinya ya. Kita bisa pekerjaan misalnya sehari ini kita datang 200 kilo laundry gitu. 200 kilo ini layaknya berapa orang karyawan sih yang sebenarnya handle? Kalau kita mesti ikut, berarti kita masih jadi karyawan dong, ya kan? Nah, bedanya pebisnis dengan karyawan beda. Kalau bisnis how to manage orang gitu, gimana kita bisa memanage karyawan kita, mendelegasikan pekerjaan kita kepada karyawan. Kalau apa-apa kita kerjain, kita mah bukan pebisnis namanya, itu mah sama dengan karyawan gitu. Oh, mantap. Ini ada pertanyaan lagi dari Bapak atau Ibu Dani. Selamat sore Bu Ristika. Selamat sore Ibu Dani. Ya, dalam perjalanan bisnis Ibu, jalinan kerjasama apa saja yang sudah dilaksanakan dengan pihak lain? Mungkin bisa sharing sedikit. Iya, kalau dulu kalau kita bicara bisnis laundry ya, laundry itu dari apalagi kalau bilangnya laundry kiloan, pasti bermulanya hanya dari hubungan orang per orang, person to person, retail ya. Hubungan itu kita bisa jalin kedekatan. Kedua, kalau kita berhubungan kemudian berkembang, saya berhubungan dengan corporate, satu perhotelan ataupun perkantoran. Kemudian saya jalin hubungan dengan pihak, terutama ketika saya memulai usaha cleaning, itu banyak berhubungan dengan kantor. Kantor, kemudian sekolah biasanya, kemudian baik itu kantor swasta maupun pemerintah. Kemudian kalau untuk laundry hotel itu otomatis kita berhubungan dengan hotel. Gitu. Tidak menutup kemungkinan juga ternyata dari bisnis hotel itu muncul cleaning karena ada beberapa klien hotel kita yang membutuhkan seperti jasa cleaning toilet. Nah, dari situ akhirnya berkembang. Jadi hanya dengan hotel, saya nggak mau juga sih antipati gini. Hotel itu udah kerjaan susah gitu. Nggak, bagi saya bukan semata-mata karena itu. Saya akan bisa membangun relasi itu nanti dari bisnis itu. Skop bisnis itu nanti akan bisa berkembang. Makanya kenapa saya memilih usaha yang nggak jauh dari bisnis utama saya. Core bisnis saya laundry. Saya akan berkembangnya nggak jauh dari itu. Bagi saya kalau saya harus sebelum bisnis saya benar-benar autopilot, kemudian saya pindah ke bisnis lain, bagi saya itu wasting time banget, gitu. Buang-buang waktu. Jadi meskipun pivot bisnis tetap di jalur bisnis utamanya ya. Ya, betul, di jalur bisnis utama. Sehingga bisnis itu kan harus ada target ya, Mas Pram. Kalau nggak ada target, bukan bisnis menurut saya. Target saya di usia misalnya saya sekian, saya harus bisa punya A, B, C, D. Saya harus sukses. Usaha saya ini sudah memiliki cabang sekian. Nah, untuk mencapai target itu, saya butuh fokus, saya butuh konsentrasi. Sehingga saya nggak mau tolak-tolak kanan kiri. Saya cukup ini, mau nggak mau ini. Baru kalau usaha saya sudah mencapai target, saya akan melirik bisnis lainnya, dan saya akan belajar lagi seperti bisnis saya yang semula ini. Begitu. Ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Yogi, Bapak Yogi Krisdianto. Iya. Selamat sore Bu Ristika. Untuk pria atau wanita karir, bagaimana supaya kita sebagai pasangan jauh lebih mudah mencapai tujuan kita? Maksudnya dalam tujuan bisnis atau gimana ya? Dalam tujuan bisnis terutama. Sebagai pasangan muda, lebih mudah untuk pria atau wanita karir, bagaimana supaya kita sebagai pasangan untuk bisa lebih mudah mencapai tujuan kita, tujuan bisnisnya maksudnya. Apa upaya kita agar kita bisa mencapai tujuan
bisnis yang kita inginkan. Oke. Ya, kalau itu tadi, kalau gimana caranya kita lebih mudah mencapai target kita. Semua itu butuh, kalau dalam istilahnya ada istiqomah atau konsisten gitu. Butuh konsisten. Kalau kita nggak konsisten, itu ibaratin nih, kita kalau jalan ya, naik motor bolak-balik, kita lihat spion. Nah, kita nggak akan cepat sampai tujuan karena kita terlalu fokus dengan yang di belakang kita. Bolak-balik, toleh kanan, toleh kiri. Tapi kalau kita fokus, kita konsentrasi hanya sekali aja melihat sebutuhnya, kita akan lebih cepat untuk sampai pada titik tujuan kita, target kita. Jadi saran saya, kita harus istiqomah gitu dalam hal apapun, tidak dalam hal bisnis. Membangun komitmen yang kuat buat diri kita. Kalau kita masih single, ya kita tanamkan betul-betul dalam diri kita. Tapi kalau kita sudah berkeluarga, kita komunikasikan berdua, sangat harus dikomunikasikan berdua, karena sudah yang diajak komunikasi 2 orang, akhirnya komitmennya harus muncul dari 2 orang ini. Kalau 2 orang ini sudah satu komitmen, satu visi, kalau sevisi kita jalankan, insya Allah jalan ke depannya itu akan lebih cepat. Kita naik motornya itu lebih cepat deh, lebih cepat sampai, nggak toleh-toleh dulu gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Ika Duren. Bagaimana supaya bisa menghandle karyawan agar tetap amanah dan tidak menelikung? Kalau menurut Bu Ristika bagaimana? Kalau menurut saya, satu, komunikasi yang kita bangun bersama karyawan ya. Komunikasinya seperti apa antara owner, antara pemilik dengan karyawan. Jadi anggaplah karyawan itu sebagai mindset kita, jangan anggap dia itu sebagai pesuruh kita, jangan anggap dia itu sebagai kamu karyawan yang tak gaji, jangan. Jadi kamu saudara yang kita sama-sama cari rezeki di sini, insya Allah saya sukses, dia juga maju. Gitu. Jadi kesuksesan itu tidak semata-mata akhirnya nanti buat diri kita. Karena kenapa? Karena sukses majunya kita itu juga dari karyawan loh. Betul. Tanpa karyawan juga nggak mungkin kita bisa maju. Berarti kita harus menganggap bahwa karyawan itu adalah orang yang patut kita hargai betul. Jadi kita rangkul seperti halnya kita ke keluarga aja. Kemudian menghargai pun tidak hanya mungkin dalam bentuk komunikasi, tidak hanya seperti itu ya, tapi dalam bentuk kita penghargaan secara memberikan kemapanan finansial kepada mereka. Gitu. Artinya kita bisa kan menghitung berapa sih sebenarnya omset kita itu per bulan, layaknya buat karyawan itu berapa persen sih, jangan sampai omset kita segini, kalau bisa nih aku 80% mesti ini semua ke aku gitu, karyawan mas segini aja, nah jangan, itu salah, itu akhirnya tidak menimbulkan kelanggengan di dalam sebuah usaha. Kita benar-benar berpikir bahwa mereka adalah partner kita, saudara kita yang harus kita rangkul betul, kita bina, mereka salah kita kasih tahu, jangan baperan juga karyawannya ya, gitu. Kita berjalan maju, mereka juga ikut mengikuti kita di belakang kita, gitu. Jangan sampai yang maju cuma ownernya, tapi karyawannya dari misalnya karyawan ownernya sudah sukses nih ya, dia sudah bisa buka cabang sekian, tapi karyawan juga tingkat kemapanannya ya begitu-begitu aja, ya jangan juga. Jadi mindsetnya harus dibuat seperti itu. Kita habiskan pertanyaan di kolom chat ya, ini banyak sekali ini. Alhamdulillah. Sangat antusias ini. Ini kita coba menolong Ibu Vina Handayani ini mengalami kegalauan ini. Apakah bisa berbisnis sambil bekerja? Apakah bisa maksimal? Apakah bisa berbisnis sambil bekerja? Apakah bisa maksimal bisnis kita kalau sambil bekerja? Kalau menurut Bu Ristika bagaimana? Kalau misalnya kerja kita itu satu bidang lagi-lagi ya, misalnya, itu bisa aja bisnis sambil kerja. Misalnya ini contohnya, banyak para pengusaha-pengusaha dokter ya, para dokter muda. Ada saya punya beberapa teman dokter gitu, dia punya bisnis skincare. Nah, bisnisnya kan nggak jauh-jauh banget dari pekerjaan dia gitu. Yang dia mesti tekankan hanya how to manage waktunya aja gitu.
waktu antara pekerjaan sebagai seorang dokter dengan dia yang punya klinik kecantikan. Dia bisa berkembang. Justru bisnisnya di situ bisa semakin pesat gitu. Tapi bagi orang yang mungkin berseberangan, misalnya ibu sebagai seorang karyawan, tapi ibu pengen nih punya usaha laundry juga. Gitu. Kalau berangkatnya dari situ, memang terkadang begini ya, bisnis itu bukan sambilan. Kalau sambilan, itu yang didapat juga sambilan. Jadi nggak maksimal. Yang didapat nggak yang didapat sambilan juga. Sesuai dengan ini kita, niat kita. Aduh, sambilan aja deh. Ya dapatnya sambilan nanti. Tapi kalau aku nih harus bisnis. Aku bisnis kayak gini, gimana caranya supaya bisnisku itu maju? Nanti aku pengen deh usaha aku jadi karyawannya off deh nanti kalau bisnisku maju. Kalau saya nih Pak Pram ya, saya lebih memilih jadi ratu di kerajaan kecil saya daripada saya jadi raja tapi di perusahaan orang gitu. Ya. Jadi iya nggak apa-apa deh saya jadi ratu meskipun usaha saya kecil tapi juga punya saya mau ngapain juga terserah gitu kan. Saya mau giniin juga terserah. Jadi ibu nggak perlu galau menurut saya. Ibu tinggal ini aja memantapkan hati aja. Kira-kira ke depan ini hidup itu kan perlu dilihat ke depannya kayak gimana. Rencana ibu seperti apa? Kalau ibu sebagai seorang karyawati misalnya menjalankan bisnis ya memang karena waktu yang ibu punya harus dibagi menjadi 2, otomatis memang tidak bisa maksimal di dalam berbisnis. Tapi kalau awalnya ibu mau menggiring dulu, misalnya saya lihat dulu nih, saya tidak berani untuk lepas pekerjaan utama saya mau bisnis ini berhasil nggak ya, gitu. Oke, ibu pelajari, ibu bisa bergabung di komunitasnya, ibu bisa banyak lah yang orang niat dengan orang nggak niat itu beda kok Mas, ya kan? Orang niat dan nggak niat itu beda. Ketika ibu niat memang saya pengen punya usaha, saya punya bisnis, otomatis ibu mau benar-benar memaksimalkan tenaga ibu untuk mau terlibat seputaran bisnis itu. Nanti insya Allah kalau ininya hasilnya pun nggak sambilan. Kalau bisnis itu akhirnya dijalankan dengan serius, ya. Sip. Ini lagi ada pertanyaan lagi dari Pak Ujang Sumarno. Beliau ini pengusaha mie dari Purworejo, Jawa Tengah. Cara mendidik karyawan agar loyal dengan usaha kita bagaimana, Bu? Loyalitas karyawan kita, kesetiaan karyawan kita terhadap kita. Itu seperti yang ditanyakan di pertanyaan sebelumnya ini tentang bagaimana sih menganggap merawat karyawan ya kan, kasarnya kayak gitu. Karyawan yaitu tadi kita anggap dia sebagai seorang keluarga, bukan pesuruh kita gitu. Sehingga kalau partner sama ya, kalau kita punya partner, gimana sih masa partner kita gini, kamu mau makan, sana makan sendiri, cari sendiri, masa kayak gitu kan enggak ya? Kalau kita ke partner Bapak, pasti kita kan, Mas sudah makan belum? Mas sudah ini belum disiapkan. Tapi bukan berarti kita ke karyawan kayak gitu ya, enggak ya. Cuma ketika dia mengalami kendala, ketika kita hadir sebagai seorang owner gitu, seorang pemilik gitu. Pak, ini misalnya mie-nya ini Pak kompornya ini mati terus nih Pak gitu. Ya coba sana kamu cari sendiri inilah di ini. Nah, kita kan peran sebagai owner juga memfasilitasi dia hal-hal yang kayak gitu agar pekerjaan ini jalan lebih baik gitu. Kemudian yang dalam hal finansial tadi kita sesuaikan, kita hitung berapa sih pendapatan kita. Kalau pendapatan kita memang kita tahu sekian, berarti porsi untuk karyawan itu berapa kita kan tahu. Jadi kita tidak lagi-lagi berpikir hanya egois cuma diri kita. Tapi ada hak karyawan di situ yang memang benar-benar harus kita kasih ke dia. Ya. Terus karyawan juga kalau ada rezeki lebih lah Pak ya, diajak kayak karyawannya jalan-jalan. Seneng deh pasti kalau diajak jalan-jalan. Karyawannya nggak boring cuma disuruh bikin mie doang tiap hari gitu. Kalau pas libur diajak jalan-jalan, pasti nanti happy ngejalaninnya karyawannya. Jadi kita sebagai owner tuh harus bisa memanusiakan manusia dan manusia dimanusiakan.
Ya, betul. Sepakat, setuju sekali saya dengan Pak Pram. Kemudian ini ada pertanyaan lagi ini dari Aceh ini, dari Pak Maduwen ini. Bagaimana cara menjaga usaha saat ada perang harga di suatu daerah dengan usaha yang sama? Oh, nggak usah khawatir, Pak. Hmm. Saya juga pernah mengalami hal yang sama kok. Sekian lama saya juga mengalami hal ditikung sama pesaing dengan harga yang jauh lebih yang jauh banget dengan kita gitu. Kita nggak usah, kita cukup percaya diri aja gitu. Saya mah cukup percaya diri aja dengan apa yang saya punya. Artinya saya punya kualitas ini harus saya jaga sehingga saya nggak bisa nurunin harga. Kalaupun turun tidak setajam itu. Saya sering dihadapkan pada situasi yang seperti itu, Pak Mas Pram dan juga teman-teman di sini. Sampai saat ini pun karena tingkat kompetisi kita di dalam satu bisnis ini laundry itu luar biasa, banyak sekali. Dan saya rasa juga dalam bisnis laundry ya sekarang ya, semua orang banyak yang punya usaha akhirnya yang mengikuti itu juga banyak. Kemudian persaingannya tidak sehat, banyak yang nikung harga dan lain-lain. Yang penting satu, kita harus bisa menjaga standar kualitas kita. Standar kualitas itu satu harus dijaga. Bukan berarti mereka mengasih harga yang sekian kita mau turun. Enggak, jangan. Saya sarankan jangan, karena itu sifatnya hanya sementara. Tapi kalau yang berbicara adalah kualitas, sifatnya itu long term, panjang ke depan. Suatu ketika orang itu tidak pakai Anda, Bapak, tapi di 1-2 tahun lagi itu nggak bisa diprediksi, dia bisa kembali lagi kok ke kita. Itu aja. Wah. Ini pertanyaan selanjutnya ini, sore Bu Ristika, bagaimana cara menghadapi karyawan yang 2 bulan bekerja tapi sudah mencuri uang perusahaan? Itu masalah kejujuran ya, Mas Pram. Kejujuran bagi saya prinsip. Ketika pertama kali saya menerima seorang karyawan, kejujuran itu prinsip. Kamu pintar tapi kamu nggak jujur, saya mendingan nggak pakai. Kamu nggak pintar tapi kamu jujur, tak ajarin kamu sampai pintar. Begitu. Prinsip saya seperti itu. Jadi kalau sudah bicara masalah kejujuran, ada hal yang tidak jujur di dalam perusahaan, saat itu juga mending saya keluarkan. Ya, singkat aja gitu. Kalau udah jujur nggak jujur, ini udah prinsip pertama yang sudah dia lewati, udah keluar gitu. Tapi kalau jujur, kalau orangnya jujur, tapi memang orangnya kurang bisa menangkap lebih cepat gitu, misalnya diajarin nggak cepet-cepet bisa, ya saya masih bisa masih ditolerir lah hal itu. Tapi kalau sudah berbicara tentang kejujuran, ini sudah tidak baik untuk usaha kita ke depan. Kalau kita, karena yang muncul adalah rasa curiga. Nah kalau curiga yang muncul itu kan lingkungan kerja nggak enak ya. Kita jadinya nggak positive vibes kata anak-anak muda sekarang gitu ya. Iya begitu. Jadi ingat ini dulu yang pernah dikatakan oleh Bung Hatta, orang kurang pintar tuh bisa diajari, tapi kalau orang jujur betul sulit untuk susah. Iya betul. Ini dari Bali, ini ada pertanyaan ini dari Denpasar, dari Pak I Gede Ferry Aditya. Izin bertanya, dalam menjalankan usaha bisnis laundry, apakah Ibu menunggu pelanggan atau jemput bola? Terkait hal ini, apakah Ibu masih ikut turun tangan atau dikerjakan oleh karyawan semua? Silakan Bu. Menunggu atau jemput bola? Iya. Saat ini ya, kalau Anda melihat, kita coba berpikir begini ya, kita lihat situasi di sekitar kita. Situasi kita ini sudah padat. Banyak orang. Banyak orang yang mendirikan usaha yang serupa. Kalau kita berprinsip hanya menjemput bola, kalau itu ada di usaha 10 tahun yang lalu saya, 2008, oke, nggak apa-apa, jemput bola. Mungkin karena keterbatasan banyak hal. Tapi kalau usaha itu berdiri saat ini, Bapak, saya rekomendasikan, saya sarankan untuk buang jauh-jauh cara itu. Anda harus jemput bola sekarang juga. Karena strategi marketing itu banyak loh Pak, gitu. Strategi marketing online, media-media yang juga
bisa kita pakai secara gratis, kita maksimalkan di situ itu banyak. Artinya kesempatan kita untuk mengambil, menjemput orang ini juga banyak. Kita manfaatkan sebaik mungkin, begitu. Tapi kalau di usaha itu misalnya Bapak ini sudah cukup nyaman ya dengan orang yang datang gitu misalnya, saat ini mungkin baik ya Mas Pram, tapi saya tidak janji 1-2 tahun yang berikutnya Anda tetap berada pada zona itu. Karena seorang pebisnis, dia harus mampu keluar dari zona nyaman. Dan salah satunya Anda harus jemput bola. Harus, saya bilang harus. Iya, gitu. Kan dengan apa? Dengan memaksimalkan banyak media yang ada ini. Karena ini orang-orang udah larinya kenceng, Pak. Kita kalau cuma nunggu di sini gitu untuk didatengin, nah itu mungkin saya masih ada di Surabaya, Bapak sudah di Denpasar ya, sudah di Bali. Begitu. Kemudian kalau masalah urusan saya turun tangan, insya Allah saya turun tangannya sekarang lebih kepada ini ya, supervisor, mengawasi para karyawan ini gimana kerjanya. Udah ada masanya ya. Kalau dulu peran saya seperti itu, misalnya saya masih baru buka usaha, tapi saya sudah kayak gitu, itu juga nggak mungkin. Juga rasanya kayak gimana ya, terlalu jadi bos banget gitu, bos-bos yang perlente banget gitu. Nah kalau sekarang kan saya sedikit perlente nggak apa-apa ya Pak ya, karena saya sudah mulai 2008 hingga sekarang. Nah, kalau dari dulu sampai sekarang saya masih ini mungkin patut dipertanyakan gitu, bagaimana ininya kepiawaiannya menjadi seorang pebisnis, karena pebisnis adalah salah satunya kemampuan dia untuk mendelegasikan sebuah tugas kepada karyawan. Terakhir, ini pertanyaan dari Bu Salsa ini. Ya. Bu Salsa. Ya. Berapa idealnya untuk gaji karyawan terhadap omset kita, Bu? Cara memberikan gaji karyawan. Ya. Porsinya kalau dalam bentuk persentase dari kita harus bisa hitung tidak hanya dari omset ya Ibu ya. Omset itu kita harus breakdown dulu Ibu. Omset Ibu itu sebulan sampai berapa. Kemudian kita breakdown untuk biaya operasional berapa. Kemudian jangan sampai lupa untuk bisnis laundry ada depresiasi mesin yang harus Ibu hitung. Kenapa? Karena depresiasi mesin ini Ibu hitung jangan sampai ketika Ibu mengalami kendala dalam hal mesin, Ibu udah nggak ada duit buat beli mesin lagi, atau Ibu nggak ada duit buat bayarin itu untuk bayar tenaga teknisi atau underdeal-nya. Kebanyakan pengusaha teman-teman ini di situ nih Mas Pram. Untuk depresiasi mesin ini tidak secara tertib dihitung atau disisihkan gitu. Ini perlu. Jadi hal yang juga perlu dipelajari, perlu mau dilatih itu adalah salah satunya memanage keuangan. Memanage keuangan laundry, tertib dalam memanage itu kunci berhasilnya sebuah usaha. Nah, untuk karyawan sendiri nanti setelah ketemu itu kita bisa tentukan porsinya itu berapa. Entah ada di angka 20% kah atau 10% kah gitu. Atau yang untuk karyawan yang sifatnya by job aja. Jadi saya juga terkadang menerapkan untuk beberapa pelayanan cleaning itu untuk memacu semangat dia, itu saya beri misalnya 10% dari nilai cleaningnya. Gitu. Jadi semakin banyak pekerjaan yang ada, bukan dia semakin mengeluh, tapi semakin senang. Oh iya, saya dapat sekian. Semakin banyak, ayo Bu, kapan Bu ada kerjaan lagi? Mereka justru biasanya menantang seperti itu. Jadi idealnya awalnya kita harus breakdown dulu berapa, dari situ kita bisa menentukan entah 10% atau 20% dari break even point-nya nanti. Gitu. Wah, mantap. Wah. Sip. Oke, Bapak Ibu, kita akan menuju ke sesi Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu boleh mempromosikan bisnis dan usahanya. Berbicara langsung di depan kamera maksimal 3 menit. Mohon tidak berupa tayangan video atau brosur. Siapa yang mau mempromosikan bisnisnya? Silakan.
Langsung open mic, open kamera. Adakah yang mau promosi? Silakan Bang Hendra. Ini ada Bang Hendra dari Depok ini. Pak Maduwen sih, ada yang mau dipromosikan bisnisnya? Silakan Pak. Selamat sore, saya Selamat salut sore. nih melihat Ibu begitu respect, begitu hebat semangatnya ya. Kalah kami ini sebagai bapak-bapak yang sudah orang tua. Ya selama ini bekerja terus menjaga komputer gitu loh. Nah, kesempatan ini saya terima kasih banyak mendapat teman-teman ya, Ibu yang memberikan aura semangat ya, memberikan ke kami ini supaya ayo mandiri, ayo jangan jadi majikan ya di tempat sendiri, menjadi bos di tempat sendiri. Itu salut Bu. Nah, kesempatan ini kita dari Aceh itu kan ada kopi Arabica. Kopi Arabica dari tim dari tim petani-petani itu mohon ya, ayolah kita bekerja sama, terbuka, dibukakan peluang tiap-tiap daerah bila mana memerlukan kopi, ayo kita bekerja sama. Mau kopinya ini biasa diambil oleh Starbucks. Nah, jadi kita nggak kalah, kita jaga kualitas. Bila mana perlu, ayo teman-teman duduk di tempat kita bersama-sama untuk mengelola. Kita cukup luas tempatnya. Nah, ini diberikan kesempatan kepada muda-mudi, ya, di mana saja kita berkarya. Itu aja. Terima kasih. Mantap. Oke. Silakan yang lain. Singkat saja. Nanti setelah closing statement, nanti ada pengumuman pemenang. 3 kaos dari kitabersih.com. Ada yang mau promosi? Silakan. Karena mau menjelang buka puasa nih di Malang, Jawa Timur. Silakan. Ada? Saya tunggu. Kalau tidak ada, ya kita foto sebentar ya. Mohon dibuka dulu kameranya, kita foto sebentar. Closing statement saya di dalam memperingati Hari Kartini ini, Ibu Kartini kita sudah luar biasa sebagai figur yang memberikan contoh tentang emansipasi perempuan ya. Saya harap emansipasi perempuan itu bisa dimaknai dengan bijaksana bahwa perempuan tetap maju sesuai dengan kodratnya. Perempuan Indonesia jauh bisa lebih produktif dengan emansipasi tersebut, tapi juga jauh lebih bisa bermartabat, insya Allah. Mantap, mantap. Dan pemenangnya adalah, ya, ini biar deg-degan ini. Yang pertama, selamat kepada Bapak Maduwensi dari Aceh. Mohon dibuka kameranya, ada? Pak Maduwensi. Ya, ini pemenangnya. Kemudian pemenang yang kedua adalah I Gede Ferry Aditya. Ada Pak Ferry? Mohon dibuka kameranya. Pemenang kedua. Pak Ferry. Yang ketiga, selamat kepada Bapak Yogi Krisyanto. Pak Yogi. Ada namanya Pak Yogi. Nah, ya, jadi Pak Maduwen, Pak Yogi, Pak Ferry, selamat Anda mendapat kaos dari kitabersih.com. Mohon menuliskan alamat lengkapnya, dikirim ke saya di 081
Mohon ditulis ya. 081 803 878. Saya tuliskan di kolom chat. Demikian Bapak Ibu webinar kali ini. Terima kasih banyak. Semoga berkat, rezekinya banyak. Ya. Amin. 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 Demikian Bapak Ibu. Doa yang sama buat semuanya. Ya. Demikian Bapak Ibu webinar kali ini. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan puasa. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih banyak Bu Ristika atas pemateri hari ini. Sangat luar biasa. Sama-sama. Kita ketemu lagi di webinar OMG minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Ristika. Sama-sama semuanya. Semoga Ya. sukses. Makasih.